Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Dan materi yang kedua yaitu tentang PRA dan prinsip PRA. Adapun materi yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Franky Apu, saya persilahkan. Akan menjelaskan mengenai penyuluhan potensi setiap tahunnya adalah rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Rencana penyuluhan yang disusun kelompok penyuluh bersama lain yang disebut program penyuluhan. Proses untuk penyusunan penyuluhan benar dan akurat membutuhkan waktu. Waktu diketahui oleh pengolahan data dan informasi serta fungsi adalah kemampuan sumber daya yang dapat dikembangkan kepada suatu daerah. Data potensi kawasan dan sosial masyarakat dapat diperoleh dari data sekunder maupun data primer. Sekian dan terima kasih. Baik, kita lanjut saja karena mungkin jaringan Franky sedang tidak stabil. Kita lanjut pada Rian Sutasman. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryan Satasman, nomor absen 18. Di sini saya akan menyebutkan data potensi kawasan dan sosial masyarakat yang dapat diperoleh dari data sekunder, yaitu A. Penggunaan lahan, antara lain persawahan, pekarangan, dan sebagainya. B. Sungai, danau, atau mata air. C. Topografi dan jenis tanah. 4. Atau D. Iklim dan curah hujan. E. Ketinggian dari permukaan laut. F. Komoditas yang diusahakan. G. Sarana perhubungan dan komunikasi. A. Lembaga-lembaga yang ada, antara lain lembaga keuangan dan koperasi, lembaga sosial, lembaga pemasaran dari hasil pertanian dan kehutanan. I. Kelompok tani. J. Kependudukan, antara lain jumlah penduduk usia produktif, jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah keluarga miskin, jumlah pengangguran, mata pencaharian penduduk, dan yang terakhir K. Tingkat pendidikan. Sekian dari saya. Baik, itulah presentasi dari Haryan Sutasman. Kita lanjut, yaitu materi Aswar yang akan dipresentasikan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Azhar Jilani
nomor absen 23. Judul materi yang saya akan presentasikan yaitu Participatroy Ruler Apresitas dan prinsip PRA. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk menggali, identifikasi data dan informasi mengenai potensi kawasan dan sosial masyarakat pada wilayah kerja penyuluh kehutanan. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa A. Daftar pertanyaan atau daftar isian. B. Teknik PRA. C. Alat identifikasi lainnya. Dalam modul ini, instrumen yang akan dibahas teknik PRA adalah kumpulan pendekatan dan metode yang mendukung masyarakat pedesaan untuk turun serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Modul perencanaan penyuluhan kehutanan. Selain pengertian di atas, PRA juga didefinisikan sebagai berikut. 1. PRA merupakan suatu pengalaman belajar bersama secara intensif, sistematis, dan semi-terstruktur yang dilakukan masyarakat untuk multidisiplin di mana anggota masyarakat termasuk sebagai peserta aktif. 2. PRA adalah salah satu model pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data potensi desa, kehidupan, dan kondisi masyarakat agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan proses pembelajaran partisipatif. 3. PRA adalah salah satu metode pendekatan dan yang meningkatkan pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Sekian, terima kasih. Baik, itulah persentase dari Aswar. Kita lanjut persentase dari Kimascar. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimnastia Respagesa, nomor absen 16. Saya akan melanjutkan presentasi dari Azwar Jailani. Dalam pelaksanaan PRA, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Prinsip mengutamakan yang terabaikan atau keberpihakan. 2. Prinsip pemberdayaan atau penguatan masyarakat. 3. Prinsip masyarakat sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator. 4. Prinsip sebagai belajar. 4. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. 5. Prinsip santai dan informal. Yang keenam, prinsip triangulasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjut materi dari Kimascar. Perkenalkan, nama saya Kelimran, nomor 6. Yang kedua yaitu prinsip mengoptimalkan hasil. Menurut informasi PRA terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lebih baik kita mengetahui secukupnya saja. Yang kedua, lebih baik kita tanda kutip tidak mengetahui apakah informasi tersebut benar 100%, tetapi informasi tersebut cenderung mendekati benar. Lebih baik kita tahu daripada tidak sama sekali. Yang kedelapan yaitu prinsip orientasi praktis. Dalam prinsip ini memerlukan informasi yang memadai karena program ini nantinya akan membuat suatu program yang dapat memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Yang kesembilannya itu prinsip berkelanjutan atau dan selang waktu. PRA merupakan sebuah metode yang harus dihayati oleh lembaga dan pekerja lapangan agar problem dan program yang dikembangkan dapat berjalan secara terus-menerus. Menggunakan prinsip PRA yang dapat meningkatkan potensi masyarakat. Yang 10, prinsip belajar dari kesalahan. Kesalahan di sini dalam PRA merupakan hal biasa
Jadi, kita harus belajar dari kesalahan tersebut agar program yang kita lakukan dapat berjalan lancar. Nantinya, kan kita sudah belajar dari kesalahan ini yang telah kita lakukan. Yang ke-11 yaitu prinsip keterbukaan. Maksudnya di sini bahwa kita menganggap metode PRA ini sebagai metode yang belum selesai, belum sempurna, dan benar. Karena PRA ini dapat dikembangkan di tempat yang karena PRA ini dapat dikembangkan dengan keadaan dan tempat yang memungkinkan. Mungkin materi Frankie Apu bisa diulang kembali. Baik. Tentang data potensi kawasan dan sosial masyarakat. Menyusun rencana penyuluhan merupakan kewajiban bagi para penyuluh kehutanan. Rencana yang harus disusun oleh perorangan setiap tahunnya adalah rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dapat disimpulkan bahwa potensi kawasan dan sosial masyarakat adalah segala sesuatu yang dapat disimpulkan bahwa potensi kawasan dan sosial masyarakat adalah segala sumber daya yang dapat dikembangkan. Potensi kawasan dan sosial masyarakat dapat mulai dari dana maupun Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari materi ini. Kami kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan meminta maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.